Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Di dalam anugerah Tuhan, hari ini kita masih dapat bertemu dan kita bisa beribadah bersama-sama walaupun kita masih beribadah secara online. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 23 ayat yang pertama sampai yang keenam secara bertanggapan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu, haleluya. Soraklah, haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, kita bersama-sama memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
haleluya, haleluya, Chan Meju, haleluya, Chan Meju, haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapak kami di dalam surga, kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah gembala kami yang mengasihi kami. Walaupun kondisi kesehatan kami, mungkin kondisi keuangan kami, kondisi keluarga kami saat ini kurang baik akibat wabah pandemi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Engkau, Allah Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang akan terus bersama kami, memelihara kami dan melindungi kami dan menolong kami. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami semua datang dengan penuh rasa syukur. Kami datang menyembah kepada Allah Gembala kami. Bapa, kami mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap kami. Semua kami, dimanapun kami berada, kami sungguh-sungguh memuji Engkau dari hati kami yang terdalam. Kami sungguh-sungguh menyembah, mendengar firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan Gembala kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-32 berbunyi demikian. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Kita akan masuk ke dalam rangkaian pengakuan dosa. Kita akan menaikkan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati. Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku.
kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah gembala kami yang mengasihi setiap kami. Bapa di surga, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kami yang layak memanggil-Mu Bapa, karena kami semua adalah orang yang berdosa. Tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi karena kasih-Mu kepada kami, Allah yang rela menjadi manusia dan menggantikan hukuman atas kami orang-orang yang berdosa, maka kami layak menjadi anak-anak Allah. Bapa di surga, ampunilah kami ya Tuhan, jika sesudah kami menjadi anak-anak Allah, kami masih terus hidup di dalam dosa. Kami masih terus khawatir. Kami masih terus tidak percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kami masih terus ragu pada kemampuan dan kuasa Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Ampuni kami jika kami bergantung kepada kemampuan diri kami sendiri. Kami bergantung pada kemampuan dunia ini dan sekeliling kami. Tuhan, ampunilah kami jika kami juga menghalalkan segala cara untuk keselamatan hidup kami, untuk keamanan hidup kami, walaupun itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kasih Tuhan sekali lagi menyucikan setiap kami, sehingga kami boleh kembali layak di hadapan Tuhan Bapa kami. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa dari 1 Petrus pasal 2 ayat ke-24 sampai ke-25 berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Julius Lee. Kita akan menaikkan pujian Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan.
boleh merenungkan bagian dari firman Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan ada waktu bagi kami untuk boleh merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan berbicara secara langsung ke dalam hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat menguatkan kami, menghibur kami di tengah keadaan yang tidak mudah yang harus kami hadapi pada saat ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, mengubahkan kehidupan kami, menyentuh hati kami dan menguatkan setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam ibadah online. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-23. Tadi kita sudah baca, saya akan bacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, kekurangan. Itulah yang kebanyakan pada saat ini orang pikirkan. Kekurangan. Ada sebagian orang yang gajinya dipotong gara-gara peristiwa ini. Gara-gara corona ini. Sudah beberapa bulan peristiwa ini berlangsung. Tentu ada pengusaha-pengusaha juga yang omsetnya turun drastis. Bahkan ada pekerja-pekerja yang mungkin dirumahkan atau di PHK dan tidak memiliki penghasilan. Sementara itu Bapak Ibu Saudara, kebutuhan hidup masih terus berlanjut, masih terus berjalan. Cicilan-cicilan harus kita bayarkan, kebutuhan-kebutuhan pokok, belum lagi ditambah susu anak dan lain sebagainya, masih terus kita butuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan demikianlah, seringkali kita merasa bahwa Allah tidak lagi peduli dengan kehidupan kita. Dalam keadaan demikianlah seringkali kita merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Dalam keadaan demikianlah kita seringkali merasa bahwa Allah tidak lagi mengasihi kita. Dalam keadaan demikianlah seringkali kita merasa bahwa Allah tidak memelihara kehidupan setiap kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan yang baru saja kita baca pada hari ini, di dalam Mazmur 23, Tuhan mengingatkan ada satu kebenaran firman Tuhan yang begitu penting untuk kita boleh renungkan pada saat ini. Di ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan Tuhan adalah gembala. Kata Tuhan di sana, Bapak Ibu Saudara, itu merujuk kepada Allah Israel. Allah yang maha kuasa, Allah yang diceritakan di dalam kitab Kejadian, menciptakan dunia ini sebagaimana baiknya. Allah yang diceritakan di dalam kitab Keluaran, Allah yang membebaskan bangsa Israel. Dan Allah yang menuntun bangsa Israel di padang gurun dan memberikan mereka makanan. Begitu ya. Nah Allah Israel itulah yang disebut sebagai gembala. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara, uniknya gambaran tentang Tuhan itu, gambaran tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang agung itu, disandingkan dengan kalimat takkan kekurangan aku. Maka Bapak Ibu Saudara, Daud, pemazmur, tahu betul Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang membimbing bangsa Israel mencukupkan kebutuhan mereka, Allah yang sama juga takkan membiarkan kita kekurangan. Allah yang sama juga memelihara kehidupan setiap kita. Allah yang sama juga akan mengasihi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di Mazmur 23 ini, di dalam ayat-ayat yang akan kita renungkan, terlihat bagaimana gambaran Allah mengekspresikan atau menyatakan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Jadi pemeliharaan Allah dinyatakan di dalam beberapa hal. Yang pertama adalah Tuhan mencukupkan kebutuhan kita.
Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, pemeliharaan Allah nyata karena Allah mencukupkan kebutuhan kita. Ayat kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas gembala memang adalah membawa domba-dombanya kepada padang rumput untuk memberi makan. Membawa domba-dombanya kepada air yang tenang untuk memberikan mereka minum. Memang memberi makan dan memberi minum domba-domba adalah hal yang biasa dilakukan oleh seorang gembala. Adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang gembala kepada domba-dombanya. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, terkadang bentuk pemeliharaan Allah kepada umatnya adalah melalui hal-hal yang biasa. Terkadang kita memiliki pola pikir yang sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami mukjizat Tuhan, kalau kita sembuh dari penyakit, itu kita sebut pemeliharaan Tuhan. Kalau kita mengalami berkat yang berlimpah-limpah, begitu ya, baru kita menyadari itu pemeliharaan Tuhan. Kalau usaha kita mulai berjalan dengan lancar lagi, maka kita akan berpikir itulah pemeliharaan Tuhan. Kalau kita pada saat ini mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, ada tiba-tiba yang memberikan kita uang dan seluruh kebutuhan hidup kita tercukupi, itulah namanya pemeliharaan Tuhan. Nah, tetapi Bapak Saudara, kita jarang sekali berpikir bahwa sebenarnya Allah memelihara kita dengan hal-hal kecil, dengan hal-hal biasa yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita bisa makan, bukankah itu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita bisa minum, ketika masih ada lauk di atas piring kita, ketika kita melihat terangnya listrik di rumah kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat semua hal-hal biasa dalam kehidupan kita, bukankah itu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Dan harusnya kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk itu. Ketika kita masih bisa berjalan, ketika kita masih bisa bercengkrama dengan keluarga kita di rumah, itu juga adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua hal biasa, tapi semua itu adalah berkat daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka firman Tuhan memberikan sebuah standar mengenai pemeliharaan Allah, yakni dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah, katanya itu di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan asal ada makan dan pakaian cukuplah, katanya. Nah, Bapak Saudara, kalau kita masih bisa merasakan makanan, kalau kita masih memakai pakaian untuk kita pakai, itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan Bapak Saudara. Dan itu sudah lebih daripada cukup untuk menyatakan bahwa Allah memelihara kehidupan setiap kita. Mari kita yakini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah sedang memelihara kita melalui hal-hal yang biasa saja. Tetapi Allah bekerja melalui hal-hal itu untuk memelihara kehidupan setiap kita, mencukupkan kehidupan setiap kita. Mari kita lihat lebih lanjut tentang pemeliharaan Allah. Di ayat ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, selain mencukupkan kebutuhan jasmani, Allah memelihara segala kebutuhan kehidupan kita, segala aspek kebutuhan hidup kita. Kata menyegarkan dapat diartikan sebagai memperbaharui atau memulihkan, di dalam bahasa Inggrisnya restore begitu ya, memulihkan atau memperbaharui. Dan kata jiwa di sini berbicara tentang, bukan hanya berbicara tentang kerohanian Bapak Ibu Saudara, tetapi seluruh keberadaan fisik kita, termasuk di dalamnya kerohanian, termasuk di dalamnya fisik kita, termasuk di dalamnya hati kita. Jadi Ia menyegarkan, Ia memperbarui, Ia memulihkan diri kita, begitu ya, diri kita seutuhnya dipulihkan. Nah, ada kalanya Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, ada kalanya kita begitu lelah, begitu ya, menjalani kehidupan yang berat, menjalani tantangan yang tidak habis-habisnya, yang tidak kita bingung kapan corona ini, kapan berhenti, yang bisnis lesu, pekerjaan tidak menentu Bapak Ibu Saudara. Permasalahan ini membuat kita berat menjalani hidup, membuat kita lelah. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Ia adalah tempat di mana kita bisa disegarkan, dibaharui, dipulihkan kembali, dan menerima kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita datang kepada Allah yang selalu memulihkan kita dan selalu mencukupkan kita. Yang kedua, Bapak Saudara, yang kedua, bentuk pemeliharaan Allah dapat diekspresikan atau dinyatakan dengan perlindungan
dan penyertaan Allah. Dengan perlindungan dan penyertaan Allah. Nah, Bapak Saudara, di ayat keempat dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata shadow of death, yang artinya dapat diartikan bayangan maut atau bayangan kematian, begitu ya. Nah, ada yang mengartikan tentang shadow of death ini tentang kedekatan dengan kematian. Kita sudah dekat dengan kematian. Artinya maut itu ada di depan kita. Tetapi ada penafsir lain yang menggambarkan shadow of death atau bayangan kematian ini dengan sebagai kegelapan, begitu ya, kegelapan. Dijelaskan penggambarannya begini, Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang gembala harus membawa gembalanya melewati lembah yang curam, maka di dalam lembah yang curam itu cahaya matahari sulit menyinari jalanannya karena ditutupi, begitu ya, sehingga yang terlihat hanya jalanan yang penuh dengan kegelapan, jalanan yang tidak pasti. Waktu dia melangkah bisa saja dia jatuh, waktu dia melangkah bisa saja hewan buas itu datang, begitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin saya mau katakan kita saat ini sedang ada di dalam lembah curam itu. Saat ini kita ada di dalam sebuah tempat yang sulit sekali melihat jalan yang pasti di depan kita. Seakan-akan kita bingung, apakah saya melangkah dengan benar? Mungkin kita bertanya, apakah jalan yang saya lalui ini jalan yang tepat? Apakah ada jurang di depan saya? Ketidakpastian ekonomi, pekerjaan, ketidakpastian akan pekerjaan, ketidakpastian kapan corona ini akan berakhir, membuat kita seakan-akan berjalan di dalam lembah yang curam dan gelap. Walau kita harus melewati lembah kekelaman, Bapak Saudara, bayang maut, jalan yang curam, jalan yang diliputi oleh kegelapan dan ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan berkata apa, Bapak Saudara? Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, katanya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mengapa demikian? Mengapa gada dan tongkat daripada Tuhan itu menghibur kita, Bapak Saudara? Karena gada dan tongkat itu sebuah gambaran akan perlindungan dan bimbingan daripada Tuhan, Bapak Saudara. Tatkala kita melewati lembah yang curam, ada hewan buas yang berusaha menyerang kita. Ada tongkat daripada Tuhan yang akan menghalau hewan buas itu. Tatkala kita melewati lembah yang curam, yang ditutupi oleh kegelapan sehingga kita tidak bisa melewati jalan yang gelap, dan kita hampir melangkah masuk ke jurang, di saat itu ada gadah daripada Tuhan akan mengarahkan kita, membawa kita kembali ke jalan yang tepat, Bapak Saudara. Maka Bapak Saudara, walaupun kita melewati lembah kekelaman, walaupun kita melewati bayang-bayang maut, walaupun kita melewati kegelapan ketidakpastian, ingat Bapak Saudara, Tuhan selalu beserta. Dan dia akan melindungi kita dan akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar dan tepat untuk kita lalui. Nah, Bapak Saudara, saya rindu Bapak Saudara, suatu saat ketika kita melewati masa-masa sulit ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Gembala kita selalu melindungi, memelihara, mencukupkan kita, selalu menaungi setiap kita. Dan kita bisa berkata seperti pemazmur berkata di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dikatakan begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ibarat sebagai tuan rumah, begitu ya, yang akan mengurapi tamu-tamunya yang akan masuk dengan wangi-wangian. Dan di dalam rumah, begitu masuk ke dalam rumah, dia menyediakan makanan untuk setiap kita, di tengah lawan kita, atau dapat kita artikan di tengah kesulitan yang kita hadapi. Dan hal ini dilakukan Tuhan sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya yang dikasihinya, yaitu setiap kita. Bapak Saudara, satu kali ada seorang istri hamba Tuhan yang melayani di dalam pedalaman, Bapak Saudara. Kisah ini diceritakan bukan di Indonesia tetapi di luar negeri, Bapak Saudara, di tahun 1930-an. Nah,
mereka melayani Tuhan dengan setia di dalam sebuah desa begitu ya. Per minggunya persembahan tidak banyak. Hanya cukup untuk makan mereka sesekali begitu ya. Tidak banyak jumlah yang mereka dapatkan. Nah, suatu kali Bapak Saudara, makanan di rumah mereka benar-benar habis. Hanya ada cukup bahan-bahan untuk membuat biskuit untuk makan siang mereka, Bapak Ibu Saudara. Makan malam tidak tahu bagaimana. Hanya cukup untuk membuat makan mereka, makanan untuk 3 orang di siang hari saja. Begitu ya. Pada akhirnya diolahlah bahan makanan itu, jadilah biskuit. Mereka bertiga makan siang hari. Nah, karena berpikir nanti malam makan apa, mereka sisakan itu walaupun mereka tidak kenyang makan. Mereka sisihkan sedikit biskuitnya untuk malam. Kalau tidak ada makanan sama sekali. Di malam harinya tiba, Bapak Ibu Saudara. Waktu makan tiba. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, cukupkan makanan kami. Kami tahu bahwa Tuhan memelihara kami. Nah, mereka berdoa Bapak Saudara. Karena mereka bertiga, makanannya, biskuitnya hanya diberikan kepada anak kecil, anak daripada mereka saja, supaya makan. Dan mungkin biskuit itu tidak akan mengenyangkan untuk anak kecil itu, hanya sedikit sekali. Sudah habis makan, tiba-tiba bel pintu berbunyi, Bapak Ibu Saudara. Ternyata jemaat mereka datang. Ada satu orang jemaat yang punya toko roti, mengantar roti yang kelebihan dijual pada hari itu, yang tidak habis dijual pada hari itu, dan diantar ke rumah gembalanya pada saat itu. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, mereka merasakan bahwa Tuhan betul-betul ada dan Tuhan betul-betul memelihara. Dan mereka berkata, tak akan kekurangan aku karena aku dipelihara oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kisah ini Bapak Ibu Saudara merupakan satu daripada segelintiran kisah tentang bagaimana Allah memelihara umatnya. Dan saya Bapak Saudara mengajak kita semua di masa-masa seperti ini Bapak Saudara. Mari kita alami kisah ini Bapak Saudara. Mari kita rasakan kisah tentang bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Dan suatu saat ketika kita sudah melewati masa ini Bapak Saudara. Ketika kita sudah selesai dengan masa corona ini. Kita akan bisa menceritakan kisah ini kepada anak, kepada cucu kita, kepada kerabat-kerabat kita. Tentang bagaimana Allah memelihara kita. Tentang bagaimana waktu kita kekurangan, tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat. Waktu kita kehabisan makanan, tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat makanan. Tentang bagaimana waktu kita membutuhkan uang dan Tuhan mencukupkan itu. Mari Bapak Saudara kita alami Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita yakini ini Bapak Saudara. Dan kita berespon Bapak Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan respon syukur kita itu kita tunjukkan kepada Tuhan dengan mengatakan kepada Tuhan bahwa aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seperti pemazmur berkata di ayat yang ke-6, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan biarlah Bapak Saudara kita dekat dengan Tuhan selalu di dalam kehidupan setiap kita sebagai respon atas berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita ingin dekat dengan Tuhan selalu, ingin selalu bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan biarlah kita terus mengingat akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Di saat waktu kita mau makan begitu ya, mari kita ingat Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita melihat anak-anak kita, mari kita melihat pemeliharaan Tuhan. Anak-anak kita bisa bertumbuh sampai dewasa. Waktu kita melihat air yang mengalir, mari kita ingat pemeliharaan Tuhan dan mari kita rasakan bahwa Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kita. Waktu kita melihat listrik, begitu ya, lampu bisa dinyalakan. Bukankah itu bentuk pemeliharaan Tuhan? Bukankah itu bentuk bahwa Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita? Dan mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Allah kami adalah Allah yang memelihara dan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami berpikir bahwa Allah memelihara hanya dengan hal-hal yang besar, hanya ketika mukjizat terjadi.
Tetapi Tuhan, sebetulnya Allah memelihara dengan hal-hal yang biasa saja. Bahkan dengan hal-hal yang kecil sekalipun, Allah memelihara kehidupan kami. Dan biarlah kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan, untuk perlindungan, untuk pertolongan Tuhan. Dan biarlah setiap kami sebagai respons syukur kami kepada Tuhan, biarlah kami dekat dengan Tuhan. Biarlah kami menyadari semua bentuk pemeliharaan Tuhan, dari hal-hal kecil itu adalah Tuhan menyatakan kasih-Nya, dan hal-hal kecil itu adalah bentuk daripada Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan baru saja. Kita bersyukur juga untuk bagaimana Tuhan terus memelihara kita di masa-masa yang tidak mudah ini, tetapi kita terus melihat bagaimana Tuhan terus menjaga, melindungi, menyertai kita bersama dengan keluarga kita. Karena itu saudara-saudara, pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan pada saat ini dengan cara transfer. Ya, ada dua cara saudara-saudara. Yang pertama dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menyisikan uang persembahan dan kemudian Bapak Ibu bisa memberikan persembahan itu di gereja. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan menaikkan pujian untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Gunung Batu Perlindungan. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindungan. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya, gunung batu yang Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai dengan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh terus merasakan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami dan keluarga kami. Bapa, biarlah kami terus bersandar kepada Allah, batu perlindungan kami itu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, shalom sekali lagi. Ya, saat ini
saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ibadah kita masih kita akan tetap adakan secara online untuk sementara ini, berhubung dengan pandemi COVID-19 yang masih ada pada saat ini. Biarlah kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama terus berdoa, memohon anugerah dan pertolongan Tuhan agar wabah ini boleh cepat berhenti dan kita boleh kembali kepada keadaan dan kondisi normal seperti semula dan kita bisa kembali beribadah di gereja. Bapak Ibu, sementara ini Bapak Ibu tetap bisa mengikuti ibadah kebaktian GKY Jambi melalui rekaman YouTube GKY Jambi ataupun rekaman live streaming dari GKY Mangga Besar Jakarta. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah saya terus berharap dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian tetap setia di dalam Tuhan. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, biarlah di rumah pun kita tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Baik membaca firman Tuhan, berdoa, dan dengan setia mengikuti ibadah demi ibadah yang sudah difasilitasi oleh gereja melalui online. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, kita boleh tetap sehat senantiasa. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah ayat pengutusan yang diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Doksologi. Surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik, kami punya Allah yang hebat, Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami. Allah sumber hidup kami, Allah gembala kami yang agung, yang terus melindungi dan menjaga kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Biarlah Tuhan terus menolong kami dalam kehidupan kami, khususnya pada masa-masa seperti ini. Kami boleh terus percaya, kami boleh terus setia mengikut Tuhan selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai kami semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, ambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.